Hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang pembaharuan pikiran. Bapak Ibu, kalau kita ini terus memperbaharui pikiran kita dari hari ke hari, kita akan menikmatin perjalanan hari-hari kita itu sangat menyenangkan. Karena kita akan menjadi orang yang berbeda, karena menikmatin kasih setia Tuhan yang selalu baru. Kita akan menanti-nantikan setiap hari apa yang akan Allah lakukan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan selalu lakukan hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Selalu baru. Hidup kita tidak menjadi bosan, membosankan, menjenuhkan, tapi hidup kita akan semakin hari semakin dibawa ke dalam pengalaman-pengalaman rohani yang berbeda. Hidup kita memiliki dampak, hidup kita memiliki otoritas, hidup kita semakin hari semakin berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Kalau kita terus memperbaharui pola pikir kita ini, jiwa kita ini, kepada pusat kehendak Tuhan. Nah, kalau kita ini terus mengalami perubahan, maka kita akan mengalami nih beberapa hal nih. Yang pertama, pikiran kita itu akan berbeda. Cara pandang kita, cara kita berpikir tidak semau kita sendiri. Kalau dahulu suka memikirkan hal yang sifatnya dari duniawi, dari hal dunia. Sekarang yang dipikirkan bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Apa yang diperbuat, apa yang dilakukan ini Tuhan suka apa tidak, Tuhan senang apa tidak. Kita mulai ketika jiwa kita diperbaharui terus hari ke hari, pikiran kita mulai disegarkan kembali. Kita biasanya melihat kekacauan, hal yang negatif, hal yang buruk. Pikiran kita mulai diarahkan dengan janji Tuhan, tentang ketetapan Tuhan, tentang perjanjian Tuhan, tentang tujuan Tuhan. Kita mulai mengarahkan pikiran kita kepada perkara-perkara surgawi. Dan kita semakin hari semakin menaklukkannya. Semakin lama berjalan bersama Tuhan, semakin kita menaklukkan diri, pikiran kita pada pusat kehendak Tuhan, pikiran kita selaras, sejalan seperti apa yang Tuhan mau. Semua ide-ide dari surgawi tiba-tiba diberikan masuk melalui hikmat dan pengertian kita. Kita tiba-tiba diberi pengetahuan, hikmat dan pengertian. Pikiran kita menjadi kudus, suci, penuh pengharapan, memikirkan hal surgawi. Pikiran kita jauh lebih mempunyai makna. Nah, kita bisa menghadapi tekanan, himpitan, masalah, guncangan, atau apapun yang terjadi, tapi pikirannya tetap melihat, fokusnya kepada Tuhan. Pikirannya condong untuk melakukan hal yang seperti yang Tuhan mau. Ini orang model kayak Kristen kayak begini nih ya. Tidak pernah dipengaruhi dengan pikiran-pikiran buruk dari orang lain. Hidupnya tetap kuat kokoh. Dia fokus. Apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan harus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan harus disenangkan, Tuhan harus ditinggikan. Baru tambah hari, tambah terus pikirannya menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Yang kedua, orang yang memiliki jiwa yang diperbaharui dan pikiran yang diperbaharui dari hari ke hari, dia akan memiliki perasaan yang berbeda. Hidup kita tidak lagi berdasarkan perasaan apa yang benar-benar kita rasakan hari ini, tapi hidup kita akan merasakan apa yang sebenarnya Tuhan mau. Hidup kita akan menjadi berbeda. Hidup kita tidak dipengaruhi oleh keadaan, situasi, kondisi, atau masalah yang terjadi, yang kita alami. Tapi kita terus fokus kepada kehendak Tuhan. Kita bergerak seperti apa yang Tuhan mau. Pikiran dan perasaan kita semakin berjalan, bertumbuh ke arah Yesus Kristus Tuhan. Hidup kita, perasaan kita tidak dipengaruhi lagi dengan hal yang menggembirakan dari hal duniawi. Nggak terlalu berpengaruh. Pikiran dan perasaan kita berbeda. Yang kita rasakan adalah hati Tuhan. Perasaan kita hanya pingin Tuhan. Perasaan kita kalau melakukan segala sesuatu dilakukannya untuk menyenangkan Tuhan. Karena kita melakukan segala sesuatu seperti melakukannya untuk Tuhan. Kita coba lakukan yang terbaik. Bukan untuk kita itu dapat sesuatu, tapi karena kita melakukan, karena kita mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Terus semakin hari kita semakin mengalami perubahan yang berbeda. Semakin hari semua begitu indah jadinya. Perasaan kita nggak dibebani dengan hal yang sifatnya untuk menunjukkan diri kita sendiri, dia paling hebat, paling mampu, paling segala-galanya. Tapi kita menaklukkan sepenuhnya kepada Tuhan. Menaruh sepenuhnya kepada Tuhan. Perasaan kita tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Sekalipun datang ya, orang menjelekkan, menuduh, memfitnah, perasaanmu enjoy saja. Bisa dikendalikan dengan baik. Karena ditaruh sepenuhnya pada pusat kehendak Tuhan. Perasaan kita itu bisa dikendalikan dengan baik kalau kita ini benar-benar bisa menaklukkan diri kita kepada Tuhan.
tidak dipengaruhi situasi dan suasana. Pikiran kita dipengaruhi oleh firman Tuhan. Loh, kalau Tuhan bilang A ya dibilang A, Tuhan bilang B dia bilang B. Dia nggak peduli dengan apapun juga. Dia fokus kepada tujuan Tuhan dalam hidupnya. Harusnya kehidupan kita benar-benar menaruh pikiran dan perasaan kita ini pada pusat kehendak Tuhan. Perasaan kita tidak dipengaruhi oleh alam, kondisi, situasi, keadaan. Karena pikiran perasaan kita hanya mikirin perasaan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa menghadapi keadaan, masalah, problem, kekurangan mungkin, tapi bisa tenang dan bisa mengendalikan diri dengan baik. Karena perasaannya sudah ditaklukkan pada pusat kehendak Tuhan. Harusnya kita terus bertumbuh menjadi satu perasaan yang memiliki sukacita yang datangnya bukan dari dunia ini, tapi sukacita yang dari Tuhan. Orang yang memiliki pembaharuan pikiran dan jiwanya diperbarui, dia akan memiliki cara pandang yang berbeda, pikiran yang berbeda, perasaan yang berbeda. Dan kita akan lihat, yang ketiga adalah pasti akan memiliki tindakan-tindakan yang berbeda. Orang akan melihat kita itu menjadi orang yang lain. Karena apa? Karena melakukan segala sesuatu hanya tindakannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Benar enggak ini? Kok orang-orang di sekitarnya akan melihat ini orang berbeda. Karakternya ketika menghadapi masalah, tindakannya berbeda. Ketika menghadapi tantangan, tindakannya berbeda. Dan apa yang dilakukannya hari-harinya akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Orang yang diperbarui pikirannya dan ditaklukkan pada Kristus, jiwanya diperbarui setiap hari, pikiran, perasaan, kemauannya ditaklukkan kepada Kristus, tindakannya akan berbeda. Dia tidak lagi bertindak sesuai maunya, dia tidak akan bertindak sesuai emosinya, tetapi dia bertindak seperti yang apa mau Tuhan. Hidupnya ditaklukkan penuhnya pada Tuhan, sepenuhnya pada Tuhan. Yang keempat, ketika kita mulai memperbaharui pikiran kita akan menerima penerimaan yang berbeda, hasil berbeda. Kita akan menerima berkat-berkat yang berbeda, anugerah, kemurahan Tuhan. Bahkan kita akan menerima berkat-berkat jasmani yang berbeda. Karena kita bisa didapati menjadi orang yang percaya. Kuncinya adalah kita memperoleh berkat Tuhan yang berkelimpahan. Itu kuncinya adalah kita harus bertumbuh terus ke arah Kristus. Bisa dipercayakan, bisa diberi kepercayaan oleh Tuhan. Ketika kita didapati bisa dipercaya Tuhan, Tuhan akan tambahkan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Bahkan berkat itu pun akan ditambahkan. Karena kita bisa didapati menjadi orang pengelola yang baik. Makanya perlu menaklukkan kita ini pada Kristus. Terus bertumbuh. Di 2 Petrus pasal yang ketiga 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi untuk pengenalan akan Tuhan itu kita harus mengalami pertumbuhan. Bergerak terus ke arah kepenuhan seperti Yesus Kristus. Ada perjalanan terus setiap hari, semakin dalam, semakin mengenal Tuhan, semakin memiliki hikmat, semakin bertambah-tambah kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Karena dibutuhkan pertumbuhan yang secara progresif dari hari ke sehari. Dari hari ke sehari. Terus dari bayi ketika lahir baru, kita baru bayi, namanya aja baru lahir. Baru kita bertumbuh menjadi pelan-pelan jadi anak-anak, baru jadi dewasa. Kita kalau bayi tidak bisa diberikan makanan-makanan keras, diberikan makanan yang lembut supaya karena organ dalamnya harus menyesuaikan. Tapi ketika kita mulai tumbuh dewasa di dalam Kristus, kita butuh makanan-makanan yang keras supaya kita terlatih, supaya kita bisa kuat, kokoh, memiliki otot yang tidak mudah dan antibodi yang tidak mudah lemah. Nah, kita dibutuhkan terus pertumbuhan ke arah Yesus Kristus loh. Kalau kita ini hanya hari ini hanya sekedar berhenti pada kepuasan sudah melakukan ini dan itu, harusnya kita melakukan perubahan semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Karena saya percaya hari kita, hidup kita semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan selaras seperti apa yang Tuhan mau. Dibimbing pada pusat kehendak Tuhan, dibawa dalam kendalinya Tuhan sendiri. Bapak Ibu, setelah kita mengalami kelahiran baru, pikiran, perasaan kita, kemauan kita ditaklukkan harus kepada firman. Tidak boleh, patokannya hanya firman. Dan ketika kita merenungkan firman, kita
menghidupin firman, tambah hari pikiran kita ini selaras seperti apa yang Tuhan mau. Jadi perbuatan kita kan berbeda, sikap kita kan berbeda. Kita nggak akan dikendalikan oleh perasaan, emosi kita. Kita tidak dikendalikan oleh perkataan orang lain. Kita nggak dikuasain. Kalau dengar perkataan orang lain yang jelek dan buruk, kita nggak akan panik. Karena kita ngerti hidup kita ditentukan bukan perkataan orang lain. Hidup kita ditentukan oleh janji Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita sampai ke sana kalau kita ini memperbarui pikiran kita ke arah Yesus Kristus setiap hari. Kita harus mengalami pengenalan akan Tuhan. Semakin pengenalan kita semakin ungkul, semakin utuh. Kalau orang kenal Tuhan secara pribadi, tidak mungkin dia bisa digoncangkan, digoyahkan, karena dia tahu siapa yang dilayani, siapa yang disembah. Orang, kalau kita ini mengenal Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita bisa menghadapi goncangan, tekanan, himpitan, persoalan, problem atau apapun, tapi tidak pernah melenceng dari kehendak Tuhan. Kita tidak pernah goncang, kita nggak pernah terpengaruh dengan kata-kata orang, kita nggak pernah mudah panik, stres, karena dia tahu, kita ngerti bahwa Tuhan cara bekerjanya seperti apa, firman-Nya ngomong seperti apa, kita ikutin saja. Tapi kalau orang ini nggak pernah memperbarui pikirannya dan terus dibiarkan begitu rupa, sehingga pola pikir yang lama, informasi yang lama, kebenaran-kebenaran duniawi yang lama yang bukan daripada Tuhan itu menguasai dan mengendalikan, sehingga susah seseorang itu bisa berubah. Kalau kita mau berubah, kita harus tanggalkan manusia yang lama itu. Baju yang lama itu kita kenakan baju yang baru. Kita kenalkan pola pikir dan cara pandang kita yang lama, kita kenakan pola pikir yang baru. Kita buang cara pandang yang lama itu, kita kenalkan pola pikir yang baru sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga tindakan kita, ucapan kita, keputusan kita itu berdasarkan oleh kata firman Tuhan, bukan kata, pendapat, atau pengalaman di masa yang lalu. Saya percaya kalau seseorang bisa menaklukkan sepenuhnya pikiran, perasaan, dan kemauannya pada pusat kehendak Tuhan, Tuhan akan percayakan berkat-berkat secara rohani maupun secara jasmani berkelimpahan loh. Karena apa? Bisa dipercaya. Kuncinya bisa dipercaya. Semakin kita bisa dipercaya mengelola harta Tuhan, Tuhan akan tambahkan, Tuhan akan tambahkan. Tapi ketika kita nggak bisa dipercaya, bagaimana Tuhan mau dapatin percayakan pada hal besar kepada kita? Simpel saja. Tuhan percayakan ada otak di kepala kita ini. Diisi apa? Diisinya apa? Kebenaran atau pengetahuan tentang duniawi? Keputusan secara orang-orang duniawi yang nggak kenal Tuhan. Kebenaran-kebenaran palsu. Tapi ketika kita ini lahir baru dan kita isi hidup kita bisa dipercaya. Kita mulai penuhi dengan firman dan kebenaran. Tambah hari Tuhan akan tambahkan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Harusnya perjalanan kita terus bertumbuh ke arah situ. Kalau kita ini memiliki komitmen cintakan Tuhan dan hidup berjalan seperti apa yang Tuhan akan bawa dalam pusat kehendaknya. Dan pikiran kita harus benar-benar ditaklukkan pada pusat kehendak Tuhan. Kemauan kita, perasaan kita nggak bisa mempengaruhi apa yang kita kerjakan dan tindakan. Karena kita harus pakai perasaannya Tuhan, kemauannya Tuhan, maunya Tuhan. Saya percaya kalau didapatin orang seperti ini, ketika dia berdoa orang-orang model kayak begini, surga akan bikin mujizat. Ketika penyembahannya begitu power dan berkuasa. Ketika dia bekerja, dia memiliki hikmat pengertian. Ada kemurahan Tuhan, diberkati luar biasa. Hasil dari pembaruan jiwa kita, hasil dari pembaruan pikiran kita, tambah hari hidup kita semakin mengalami kemenangan. Bukan hanya sekedar secara rohani, jasmani pun kita akan menikmati. Karena itu bagian dari berkat Tuhan. Tuhan mau terus kita bertumbuh, mengalami pengenalan yang penuh dengan Tuhan. Semakin hari, semakin kita bisa berubah. Semakin hari, semakin karakter kita itu berubah. Semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Dan saya nggak habis pikir, orang bertahun-tahun gereja tapi kelakuannya buruk. Udah dengar khotbah berkali-kali, tapi tetap saja kelakuannya buruk. Saya nggak habis pikir, karena apa? Orang model kayak begini, kok bisa gitu loh. Ada orang yang sudah puluhan kali dengerin pendeta hebat, pendeta terkenal, dengerin pendeta, tetapi tidak mau merubah pikirannya, menaklukkannya kepada Kristus, ya tetap sama. Bisa mendengarkan khotbah tapi untuk nyerang orang lain. Bisa memiliki pengetahuan firman tapi untuk menghakimi orang lain. Kita harus mengalami pengenalan yang Tuhan dengan utuh. Pengenalan secara pribadi, itu yang mengubah kita yang di dalam. Itu yang akan membawa kita
terus semakin hari semakin bisa dipercayakan perkara-perkara ilahi dan perkara-perkara yang besar. Kalau kita tidak bisa dipercayakan untuk merubah pikiran kita, kemauan kehendak kita, bagaimana Tuhan akan percayakan hal besar ke depannya. Kita harus menaklukkan semuanya pada pusat kehendak Tuhan. Menaklukkannya kepada pusat kehendak Tuhan. Tambah hari, tambah kita berjalan. Setiap harinya kita menikmati kemurahan Tuhan yang selalu baru. Selalu baru. Ada hal besar yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Jangan berhenti sampai di sini. Dia apalagi hidup dikuasain perasaan. Kok jadi orang yang gampang egois sekali. Gampang tersinggung, gampang marah karena perasaanmu yang mengendalikan. Perasaanmu yang mengontrol. Orang yang kendalikan perasaan akan mudah marah, mudah tersinggung. Hidupnya labil, tidak memiliki keteguhan. Ketika menghadapi masalah A, dia melakukan yang ngawur. Ketika menghadapi masalah B, ada orang B yang ngomong ini dan itu, dia akan mudah terombang-ambing. Istilah Jawanya itu rubuh-rubuh gedang. Ngikutin apa kata orang. Kita harusnya ngikutin apa kata firman Tuhan, bukan kata orang lain. Kita harus tetapkan itu. Tindakan kita juga harus bertindak seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan diuntungkan, Tuhan disenangkan, apa tidak. Pikiran kita selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan firman, pikiran yang ngaco, pikiran yang kotor, pikiran yang najis, dibuang, taruh pada pusat kehendak Tuhan. Tahu Bapak Ibu, pikiran, perasaan, dan kemauan kita itu setiap hari kita harus taruh di atas mezbah di hadapan Tuhan. Jadi korban wewangian yang harum ketika dibakar, menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau pikiran, perasaan, dan kemauan kita ini tidak ditaklukkan pada kebenaran, kita akan menjadi korban persembahan yang menajiskan, bau busuk, bau kotor. Kelihatan sekali seseorang yang tidak mau merubah pikirannya, menaklukkannya pada Kristus. Sikap dan perbuatannya gampang sekali tersinggung, gampang sekali marah, tidak terima kepahitan, sakit hati, dan lain sebagainya. Bukti bisa saja ikut Tuhan bertahun-tahun, tapi tidak mau ambil keputusan untuk memperbarui pikirannya. Kita harus menaklukkannya pada pusat kehendak Tuhan. Pikiran, kemauan, dan kehendak kita harus kita taklukkan pada pusat kehendak Tuhan. Kita taklukkan sepenuhnya pada pusat kehendak Tuhan. Kalau tidak, daging kita akan ngontrol. Daging kita akan mengendalikan. Dan kita akhirnya jauh dari kasih karunia Tuhan. Menaklukkan pikiran, perasaan, dan kemauan kita pada pusat kehendak Tuhan. Setiap hari diperbarui dengan firman. Perbarui dengan firman. Tindakanmu, ucapanmu, sikapmu, perbuatanmu akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tiap hari. Harus berbeda. Harus berbeda. Kita akan berbeda seperti yang Tuhan mau kalau kita mau bayar harga. Dan dibutuhkan orang-orang yang komitmen dengan Tuhan setiap hari. Memperbaharui pikirannya. Diselaraskan dengan apa yang Tuhan mau. Pokoknya segala sesuatu, kalau tidak sesuai apa yang Tuhan mau, tinggalkan. Kalau pikiran tidak sesuai dengan kebenaran firman, buang jauh-jauh. Keputusan kalau tidak sesuai dengan janji Tuhan seperti apa yang Tuhan mau, jangan ambil keputusan. Serahin dulu kepada Tuhan. Setiap hari kita harus menyerahkan seluruh roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita pada pusat kehendak Tuhan. Biar Tuhan sendiri terus bawa dalam pusat kehendaknya untuk menyenangkan hatinya dan memuliakan namanya. Bapak Ibu, karena suatu hari kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya di hadapan Tuhan. Harusnya mulai hari ini hidup kita menjadi korban yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Baru hidupmu akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Besok kita lanjutkan kembali, dan Tuhan Yesus memberkati.